Yuk, start dari nomor 1 ya. Oke, nomor 1. Andi menjual barang dengan harga 600.000. Nah, dalam kondisi ini Andi sudah untung 20%. Berapa rupiah Andi membeli barang tersebut? Kita ingat, kalau harga beli atau persentase beli itu selalu 100%, ya. Harga beli itu ditambah untung sama dengan harga jual, ya. Nah, persentase harga beli itu selalu 100%. Kebetulan di sini dia udah untung 20%. Maka penjualannya itu dia mendapatkan untung 20%, jadi 120% untuk penjualan, ya. Dimana harga jualnya itu adalah 600.000. Nah, ini ya 600.000, ya, adalah harga jualnya. Kalau ditanya harga beli, kita bisa bikin perbandingan, ya. Jadi gini loh, harga beli per harga jual sama dengan persen beli per persen jual, ya. Harga beli kan kita nggak tahu, harga jualnya kalian bisa pindahkan ke sisi sebelah kanan, ya. Jadi harga beli sama dengan persen beli itu 100, persen beli itu selalu 100%, ya, per persen jualnya 120 kali harga jualnya 600.000, ya. Kita bisa kecilin ini jadi 5 dan 6, lalu 6 sama 600 boleh dicoret. Jadi harga belinya adalah 5 kali 100.000, 500.000. Jawabannya ini. Lanjut nomor 2. Ibu membeli 1 kodi. Kodi itu 20, ya. Jaket, ya. Semuanya harganya 1.800.000. Nah, habis itu di sini ibu membayar ongkos kirim, ongkos angkut, ya, sebesar 200.000. Ya. Nah, ongkos angkut itu masuk dalam harga beli, ya. Ibu berharap dapat untung 20%. Nah, berapa harga jual tiap jaket, ya. Nah, kita cari dulu modalnya ibu, ya. Modalnya ibu HB, ya, sama dengan 1.800.000 ditambah ongkosnya. Ongkosnya sebesar 200.000. Maka harga belinya menjadi 2 juta. Ya. Harga belinya jadi 2 juta. Lalu dia mau untung 20%. Kita cari, ya, untungnya. Untung sama dengan ini 20%, ya. 20 per 100 kali harga belinya semuanya, ya. Bukan cuma harga barangnya, tapi beserta ongkos-ongkosnya dihitung juga, ya. Jadi pengalinya 2 juta. Nah, ini boleh, ya, kita coret, ya. Jadi keuntungannya 400.000 keuntungannya. Nah, berarti harga jualnya HJ sama dengan harga beli ditambah dengan untung, ya, 2 juta tambah 400.000, jadinya 2.400.000, ya, harga jualnya. Nah, dia bilang apa? Berapa harga jual tiap jaket? Jaketnya ada 20, ya.
Berarti jangan lupa dari sini harga jual kita bagi dengan banyaknya barang 20. Berarti 2.400.000 dibagi sama 20. Ya. Hasilnya 120.000 harga tiap satu jaket, ya. Ini jawabannya. Nomor 3. Andin membeli kemeja dengan harga 100.000. Dia beli ini, ya, per potong. Lalu dijual lagi, ya. Ceritanya dia reseller lah, ya. Udah beli 100.000, dijual lagi, ya. Nah, untuk menarik pembeli, Andin memasang diskon 40%, ya. Kan biasanya tuh orang-orang yang lihat tuh kalau lihat ada tulisan diskon itu niat belinya bertambah, ya. Jadi dia pasang kata-kata ini, kata-kata sakti, ya, untuk menarik pembeli sebesar 40%. Berapa harga yang harus ditempel pada label agar dengan diskon tersebut Andin tetap bisa untung 20%. Ya. Jadi dengan harga itu dia tetap untung. Nah, caranya gampang. Pertama gini. Harga modalnya dulu 100.000 dan dia mau untung 20%. Ya. Jadi kita cari dulu berapa uang yang dia terima, ya. Oke. Berarti uang yang diterima Andin, ya, adalah 100.000 ditambah untung. Nah, untungnya berapa? 20% dari mana? Dari modalnya si Andin, ya. Modalnya Andin 100.000, berarti untungnya 20/100 kali 100.000. Kecilin, jadi untungnya 20.000, ya. Modalnya 100.000. Berarti nanti Andin terima uang 120.000. Ini uang yang diterima Andin. Nah, pertanyaannya, dia harus tempel price tag berapa, ya? Tempel price tagnya berapa supaya orang yang beli merasa, wah, ada diskon yang menarik gitu, ya. Nah, ini price tag sama dengan payment tambah diskon. Betul? Ya. Nah, ini adalah uang yang diterima oleh Andin. Artinya, ini juga uang yang dibayar oleh pembeli, paymentnya 120.000. Ya. Nah, di situ dia bilang diskonnya 40%. Ini ya, 40%. Berarti paymentnya berapa persen? Kalau kamu nih mau beli barang, diskon 40% ya Pak, diskon 40% ya Bu. Berarti yang kalian bayar berapa? Dari price tag 60%. Betul, 60%. Berarti paymentnya itu cuma 60%. Price tag-nya itu yang 100%. Ya. Nah, 60% adalah 120.000. Kalau price tag 100% berapa? Gitu kan? Nah, kita pakai cara yang gampang. Price tag per payment sama dengan persen. Price tag per persen payment. Ya? Yuk. Kita cari ini loh. Price tag berarti PT sama dengan paymentnya pindah ke sini ya, nyebrang ke sini. Persen price tag 100 per persen payment
60 dikali paymentnya 120.000. Ini boleh kita coret, dapetin 2, maka price tag-nya adalah 200.000 ya. Ini loh price tag-nya. Oke, dapatnya price tag 200.000. Jawabannya A. Nomor 4. Nomor 4. Pedagang membeli 10 kg beras jenis A 9.000, jenis B 12.000, dan jenis C seharga 17.000. Lalu semua beras dicampur, dioplos. Ya. Berasnya dioplos, terus dijual lagi. Ya. Nah, dia mau keuntungan 20%. Ya. Berapa sih harga jual berasnya? Yo, kita cari dulu. Dia udah keluar modal berapa? Ya. A itu sebanyak 10 kg dikali harganya 9.000. Maka dia udah keluar duit 90.000. Lalu B itu jenis B 20 kg dengan harga 12.000, maka dia keluar duit sebanyak 240.000. Lalu jenis C beli 30 kilo sebanyak 30 kilo seharga 17.000, maka dia bayarnya 510.000. Total dia keluar duit sebanyak 840.000. Ini duit yang dia keluar buat modal beli berasnya. Habis itu dia bilang apa? Mau untung 20%. Kita cari untungnya ya. Untung dengan 20%, 20/100 dikali modalnya dia. Ini ya. Ini coret 5, 840 dibagi 5. 168. Gitu ya. Nah, berarti nanti uang yang dia terima harusnya modal ditambah untungnya, ya, uang yang dia terima. Uang yang diterima 840.000 tambah 168.000 sama dengan 1.080.000 ya. Itu ya. Ini uang yang masuk. Nah, pertanyaannya berapa ini uang dari penjualnya, berapa harga jual beras per kilo? Wow. Ayo, ada yang tahu nggak ini berapa kilo nih? Beras yang dia jual berapa kilo? Apa itu 60 kilogram? 60. Dapat dari sini dijumlahin. Yes. Berarti jangan lupa 1.008.000 kita bagi dengan 60 kilogram. Ya, dapatnya berapa? 1.008.000 dibagi 60. Suara apa ya? 16.800. Ya, harga sekilonya ini. Ya. Jawaban yang B. Nomor 5. Seorang pedagang membeli 15,5 kg telur dengan harga 57.000. Ya, ini harga promosi ya. Selama penjualan terdapat setengah kilo yang pecah. Ya. Oh no. Dan tidak bisa kejual kalau pecah kan.
Nah, supaya pedagang itu tetap bisa untung sebanyak 18.000, maka berapa harga jual per kilonya? Ya. Jadi kita anggap ini modalnya si pedagang nih. Ya, harga belinya. Harga jualnya adalah harga beli ditambahin sama untung. Berarti harga jual sama dengan harga beli tambah untung ya. Harga belinya 57.000 tambah 18.000. Maka dia harus dapat uang balik 75.000. Ya, dia harus dapat balik 75.000. Ya. Nah, 75.000 ini hasil penjualan telur sebanyak berapa? Kalau awalnya dia punya 15,5 kg, lalu pecah setengah kilo, berarti yang bisa dijual berapa? 15. Cuma 15. Berarti ini hasil penjualan dari 15 kg itu, ya. Jadi 75.000 dibagi 15 dapatnya 5.000. Ya, harga jual telur per kilonya 5.000. Aduh. Ya. Tadi itu saya lagi tanya tentang setengahnya. Kalau setengahnya dari kilogram itu atau setengah itu 0,5. Nah, bedanya gini. Misalkan nih, kan di situ tuh selama penjualan terdapat setengah kilogram. Kalau setengah kilogram berarti dari 15,5 dikurangi setengah. Tapi kalau kata-katanya terdapat setengah bagian telur pecah, Bagian dari telurnya. nah berarti dia nggak beruntung nih, ya 7 kilo lebih pecah. 7,25. Ya, 7,75 pecah, ya. Tapi ini cuma setengah kilo, berarti jangan itu dibagi dua ya. Oke. Itu dikurangin ini, ya. Oke. Nomor 6. Harga 3 kodi pensil. Kodi ingat nggak tadi berapa kodi? 60. Oke. Jadi 3 kodi ada berapa pensilnya? 60 ya. 3 kali 20 sama dengan 60 piece. Ya. Ini piece ini PAC gitu, bukan PAC. Bukan damai, bukan gitu, piece. Piece off. Ya. Nah, harganya 105.000. Nah, pedagang menghendaki untung 9.000 per lusin. Artinya dari 60 piece ini kita jadi lusin dulu. 60 pensil Dibagi 12. dijadiin lusin jadi berapa? 5 lusin. Iya, kita bagi 12 jadinya 5 lusin. Oke. Nah, di situ dia bilang pedagang ingin untung 9.000 per lusin. Berarti keuntungan pedagang berapa? 5 lusin Kali 9.000. kali 9.000. Berarti keuntungannya 45.000. Ini untungnya, ya. Berarti nanti dia terima duitnya berapa ya, duit masuknya? Modal tambah untung. Berarti dia terima duit atau uang masuk adalah 105.000 tambah 45.000, 150.000. Nah, ini uang yang masuk ya. Nah, berarti harga pensil, satu pensil itu berapa? Dihitungnya ya. Kalau duitnya masuk begini, harga per pensil hitungannya berapa? Total pensil ada 60, jadi tinggal kita bagi dengan 60. Dapatnya 2.500 per pensil. Nomor 7, harga suatu barang setelah mendapat diskon 25% adalah 60.000. Berarti 60.000 ini adalah
75% nih ya, karena ada diskon nih. Ya. Oh, diskon kira. Maka harga barang sebelum diskon, artinya ini adalah price tag. Harga label. Harga labelnya berapa? Selalu price tag itu 100%. Ya. Oke, kita bisa pakai perbandingan langsung ya. Jadi price tag per payment sama dengan price tag itu kan 100%. Per paymentnya 75. Ya. Nanti paymentnya bisa kita pindahin ke sini ya. Oke. Jadinya price tag-nya ditanya PT per udah nggak usah per. Langsung aja PT sama dengan 100/75 kali payment 60.000. Ini boleh dikecilin 4 dan 3 ya. 3 boleh dicoret ke sini 20. Maka price tag adalah 4 kali 20.000. 80.000. Ya. Nomor 8. Suatu barang mempunyai bruto 20 kg dan taranya 7,5%. Berapa netonya? Nah, ingat ya, kalau bruto itu selalu 100%. Nah, kita udah tahu nih taranya 7,5. Kita kurangin ya, kurangin 7,5%. Buat dapat neto 92,5%. Ini netonya. Ya. Berapa neto barang tersebut? Berarti neto per bruto sama dengan persen. Neto per persen bruto. Ya. Brutonya kita tahu 20. Tinggal kita pindahin dia ke sini. Berarti neto sama dengan 92,5 per 100 kali 20. Ya. Boleh coret ini sama ini 5. Sekarang 92,5 dibagi dengan 5. Berapa? 92,5 dibagi sama 5. Berapa hasilnya? Ya, 90 aja. 90 bagi 5 itu udah 18. Tinggal 2,5 bagi 5, 0,5. Ya, jadi hasilnya 18,5. Ya. Nomor 9. Pak Handoko menyimpan uang sebesar 400.000 di sebuah bank. Nah, bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 15% per tahun. Besar bunga tabungan Pak Handoko selama setengah tahun adalah berapa? Ya, dia nabung cuma setengah tahun doang. Ya. Nah, ingat rumusnya. Bunga sama dengan modal kali persen kali waktu. Ya. Modalnya 400.000 kali persentasenya 15/100. Waktunya setengah tahun doang, berarti 6/12. Ya. Ini bisa kita sederhanakan 1 dan 2. Ya. 400.000 nolnya 2 bisa dicoret. Lalu 2 sama 4 jadi 2. 15 dikali 2.000 adalah 30.000. Nah, ini bunganya nih. B. Nomor 10. Bu Aminah menyimpan uang di bank sebesar 800.000. Setelah 4 bulan menjadi 840. Ya. Berarti bunganya aja berapa? Bunga doang. Bunga
sama dengan uang sekarang kurang uang apa ya? Lalu ya. Yang lalu. Ya uang sekarang itu 840.000. Yang lalu 800. Berarti bunganya doang 40.000. Bunga, ya. Nah, baru kita masukin yang kayak tadi, rumus tadi ya. Bunga sama dengan modal kali persen kali waktu. Modalnya yang pertama nih, uang yang lalu nih, 800.000. Kali persennya, oh nggak tahu. Tapi tulisannya P per 100 ya. Kali waktu. Berapa lama sih? 4 bulan. 4 per 12. Ya. Sama dengan 40.000. Ya. Nah, ini 02 dicoret dulu nih sama ini. Terus 03 sama 03 ini boleh. 8 sama 12. Bagi 4 bagi 4. 2 sama 3 ya. Terus jadi 40 sama dengan 8P per 3. Ya, kali silang 3 ke sini, 8 ke bawah. Jadi 40 kali 3 bagi 8. Coret 5 sama dengan P. Maka P sama dengan 15%. Nomor 1, resep kue bolu ala Sancai sebagai berikut. Bolunya itu terdiri dari terigu, gula, dan telur dengan komposisi 10:2:3. Nah, terus dibeli kan ya. Harga terigunya 9.000 per kilogram, gulanya 10.000 dan telurnya 19.000. Jika setiap 1 kilogram adonan kue bisa menghasilkan 2 paket bolu, misalkan jadi gede gitu ya. Nah, terus si Sancai ini mau ambil keuntungan sebesar 80%. Maka berapakah harga jual 1 paket kue bolu Sancai itu? Ya. Nah, cara gampangnya cara gampangnya ya, kita bikin semuanya sekilo ya, kita belinya per kilo ya. Jadi kan dia nanyanya kan harga paket kue bolu si Sancai ini kan ya. Jadi kita anggapnya beli perbandingan ini kita jadiin kilogram aja ya. Jadi kalian tuh siapin terigunya 10 kilo, gulanya 2 kilo, telurnya 3 kilo gitu ya. Daripada kalian carinya 1 kilo doang, malah lebih repot ya. Jadi semuanya aja kilogram. Nah, kita bikinnya sebanyak 15 kilo ya adonan. Terigu beli sebanyak 10 kilogram. 10 dikali 9.000, maka keluar uangnya 90.000. Lalu beli gula sebanyak 2 kilo, 2 kali 10.000 jadinya 20.000.
Lalu beli telur sebanyak 3 kilogram. Harga telurnya 19.000. Maka keluar uangnya 57. No. Kita jumlahin semua. 77 dari 167 ya. Nah, ini modalnya dia. Nah, ingat setiap 1 kilogram itu menjadi 2 bolu ya. Nah, dari semua ini dia mau untung 80%. Jadi kita cari dulu ya, untung sama dengan 80/100 kali modalnya dia 167.000. 4 dan 5. Boleh nih dibagi berapa? 15. 3 11 3 2.000 bagi 5. Ini ya, kali 4 ya, jadi keuntungannya 133.600 ya. Nah, berapa uang yang diterima nanti? Uang terima. Jadi 167.000 tambah 133.600. Berapa? 30600, betul nggak? Betul. Ya, betul. Nah, ini uang yang diterima oleh si Sancai ya, dengan menjual 15 kg bolu. Oh, bukan bolu. Adonan. Berarti bolunya ada berapa? 30. Nah, 30 bolu. Dapat uangnya segini. Jadi harga satu bolunya itu dibagi 300 600 dibagi 30. Berapa dapatnya? 1,002. Iya. Harga bolunya 10.020. Ya. Lanjut nomor 2. Harga yang tertera pada label baju ala Lisa Blackpink adalah 1.200.000. Jika ada pilihan diskon sebesar 50% plus 10 atau 30 plus 30, mana pilihan yang lebih menguntungkan bagi pembeli? Berapa harga yang harus dibayar oleh si pembeli tersebut? Nah, kita bisa coba pakai diskon pertama dan diskon kedua. Nanti kita bandingkan mana yang lebih murah, itu yang kita pilih. Ya. Nah, diskon yang pertama modelnya 50% plus 10. Ini pasti kalian udah sering lihat ya di mall-mall ya. Biasanya di menjelang hari Lebaran, hari Natal ya, matahari sering tuh diskonnya plus gitu ya. Ada diskon plus diskon. Bukan berarti diskonnya jadi 60, enggak, itu beda. Ya. Ini sama kalau di jumlah 60, tapi artinya nggak kayak gitu. Jadi udah diskon pertama, ya hasilnya itu di diskon lagi gitu, ya. Kita diskon pertama dulu ya. Ini harga baju Lisa adalah 1.200.000. Terus kita kasih diskon. Diskon yang pertama 50%. Berarti 50 per 100 kali harga bajunya. Boleh dibagi 1 nih 2 ya. 2 coret ke sini 600.000.
Nah, dengan diskon pertama sebesar 600.000, maka bajunya si Lisa sekarang tinggal 600.000. Ya, setelah potongan diskon yang pertama. Lalu dipotong lagi 10. Diskon 10 lagi. Jadi 10 per 100 kali harga yang terakhir 600.000. Coret. Jadi diskonnya 60.000. Ya. Berarti harga yang harus dibayar 600 dikurangi 60. 540.000. Ini dengan formula yang pertama, ya. Kita lihat dengan formula yang kedua. Diskonnya 30 plus 30. Maka ini harga baju Lisa awalnya 1.200.000, diskon 30%. Jadi 30 per 100 dikali 1.200.000. Kecilin, dapatnya 360.000. Kita kurangin ya. Maka harga bajunya tinggal 840. Lalu dipotong lagi 30%. Diskon lagi nih. Jadinya 30 per 100 kali 840.000. Boleh coret 3 kali 84. 24 sama 12. 252. Ini ya, kurangin lagi. Ya, dapatnya ini 8 13 5 8 ini 7 ya 588.000 ya. Nah, otomatis bayarnya mana yang lebih mahal? Ini atau ini? Ya, ini lebih mahal. Berarti dengan diskon ini hasilnya jadi menguntungkan bagi pembeli, ya. Jadi jawabannya yang ini. Nah, walaupun kita tahu jawabannya begini, tapi dalam pengerjaan kalian harus tetap ngerjain ini. Nggak boleh langsung udah pasti ini nggak boleh, ya harus kerjain ini prosesnya, ya. Jawabannya kayak gini. If suatu saat kalian lagi belanja, kalian bisa ngitung, ternyata diskon yang gini tuh lebih menguntungkan dibanding diskon yang begini, ya. Lanjut nomor 3. Liminho membeli 50 karung beras dengan harga semuanya ya, ini harga keseluruhannya 15 juta. Setiap karung ada tulisannya 50 kilo dengan tara 2%. Nah, ini ada ongkos nih, ada ongkos kirim adalah 1.800 per karung. Maksudnya bukan cuma ongkos kirimnya, ongkos kuli nih, si kuli minta segini. Nah, tapi karungnya bagus, bisa dijadiin keset lah ya. Makanya karungnya bisa dijual lagi 3.000. Nah, si Liminho tuh menjual beras secara eceran, ya di pasar, dan dia total mendapatkan keuntungan sebesar ini. Maka berapa harga berasnya itu per kilogram? Nah, jadi kita dalam hal ini kita bedain ya uang masuk dari uang keluar. Ya. Nah, uang keluar dulu deh. Uang keluar. Pertama, dia keluarin uang buat beli si beras, ya.
15 juta. Nggak sampai di situ, dia juga suruh orang angkut kan. Harga angkutnya 50 karung, per karungnya harga angkut untuk 50 karung per karungnya 1.800. Berarti 50 dikali 1.800. Berapa nih? 50 dikali 1.800. Ini kali ini udah 90 ya. 1, 2, 3, 90.000. Nah, dia kasih tips nih buat si kulinya 90.000. Berarti dia udah keluar duit sebanyak ini. Ya, apalagi ada nggak dia keluar duit? Nggak ada ya. Berarti total dia keluar duit adalah 15.090.000 gitu ya. Nah, uang masuk. Uang masuk. Berasnya itu kan dimasukin ke lumbung. Lalu karungnya dijual lagi. Karungnya ada 50 kali harga karung 3.000. Berarti dia dapat uang masuk 150.000. Ini uang masuknya dia. Nah, habis itu penjualan beras dong. Tapi kita belum tahu beras totalnya berapa. Ya kita penjualan beras. Nah, untuk cari penjualan beras, ya kita cari total brutonya. Ya, ada 50 karung dengan tiap karung beratnya 50, berarti bruto sama dengan 50 kali 50, 2.500 kg. Ini brutonya. Dengan tara 2%, tara sama dengan 2/100 kali 2.500. Coret-coret, jadi taranya itu 50 kg. Ya, taranya. Berarti si neto adalah 2.500 kurang 50, 2.450 kg. Dia nanya berapa harga jualnya. Berarti penjualan beras itu nanti dengan harga eceran kan? Harga eceran sama dengan harga jual, gitu kan? Nah, di sini dia bilang total dia dapat untung segini. Artinya uang masuknya itu udah ketahuan, ya. Uang masuknya itu adalah modal dia, uang masuk sama dengan modal awal tambah untung. Modal awalnya 15 juta 09023. Keuntungannya itu 4.660.000. Berarti duit yang dia terima berapa? Ini tambah ini 19 juta 750. Betul? Ini uang masuk. Nah, uang masuk itu diperoleh dari mana? Dari ini jual karung sama jual beras. Ini adalah 150.000 tambah jual beras. Nah, kamu itu jual berasnya tahu dong, tinggal ini kurang ini. Jual berasnya 19.600.000, ya kan? Total penjualan beras dari sekian kilogram beras kali harga eceran. Jadi harga jual ini 16 ya.
19.600.000. Nah, berarti harga eceran berapa? Ini dibagi sama ini. Ya, saya kesini yang sempit. Harga eceran sama dengan 19.600.000 dibagi 2,450 kilogram. Yuk, ada yang mau bantu? 8.000 rupiah. Lanjut nomor 4. Yuk, Bruno Mars menabung di deposito BCA sebesar 100 juta dengan bunga 8% per tahun. Jika bunga yang didapat dari BCA harus dipotong pajak 20% dan admin. Tahu kan admin? Yes. Ya, 10.000. Maka berapa uang tabungan Bruno Mars setelah nabung 2 tahun? Oke, gampang ya. Kita cari dulu bunga pokoknya dulu ya. Bunga sama dengan modal kali waktu kali persen. Ini rumus dasarnya. Kalau lupa tinggal BMW penyok. Ya, penyok itu persen ya. BMW penyok. Ya, bunganya sama dengan modalnya 100 juta kali waktunya selama 2 tahun, berarti langsung 2 aja ya, nggak usah per bulan lagi ya, langsung 2 kali persentasenya 20 berapa ya, 8%, 8/100 ya, jadi ini boleh dicoret. Maka bunganya 16 juta. Ya, bunga doang. Tapi jangan lupa dia harus potong pajak. Jadi pajak bunga sama dengan 20%, 20/100 kali bunganya doang yang dipotong ya. Duitnya mah nggak dipotong ya. Bahaya nih. Bunganya doang 16 23 123 coret 5 ya. 16 bagi 5 3.200.000. Nah, ini pajaknya. Jangan lupa nanti dipotong lagi admin. Ya, 10.000. Harusnya sih lebih lagi. Jadi bunga yang diterima adalah bunga pokok 16 juta dikurang sama pajaknya 3.200.000 dikurang sama admin 10.000. Gitu ya. Nanti kedepannya saya jangan 10.000, kedepannya buat kalian mungkin 10.000 per tahun gitu ya. Yes. Itu kalau bunganya dipajaknya itu dipotongin jadi 20% atau dipotongin 20% yang Bunganya doang. dipotong jadi 20% atau Dipotong 20, masa dipotong jadi 20, mana ada yang mau? Pajak itu buat si pemerintah ya. Jadi pemerintah ambilnya 20% dari yang kita dapat. Ya, bukannya bunga kita jadi tinggal 20%. Wah, ngamuk orang, nggak ada yang mau bayar pajak. Ya. Oke, jadi ini dulu kita kurangin ya. 12.800.000 dikurangin 10.000. Berarti bunganya tinggal 12.790.000. Nah, ini bunga. Pertanyaannya apa?
Berapa uang tabungannya setelah menabung 2 tahun? Oh, jadi ditambahin sama uang awalnya 100 juta tambah bunganya 12.790.000. Jadi 112.790.000. Ronaldo membeli motor Vespa tua, harganya 275 juta. Ya, biaya perbaikan motor mencapai 25 juta. Ya. Nah, biaya perbaikan motor itu masuk dalam modal awal. Jadi si Ronaldo itu keluar duit dari awal 275 juta tambah servisnya nih 25 juta. Berarti duit awal yang dikeluarkan oleh Ronaldo adalah 300 juta. Ya. Nah, lalu motornya si Ronaldo, rumahnya Ronaldo banjiran, rusak dong, karatan di mana-mana, ya. Ya udahlah, kata dia, jual rugi aja deh. Ya, daripada ini motor jadi bangke gitu ya, jual rugi deh sama dia. Dijual 225 juta. Ya. Rugi dong, belinya modalnya 300, lepasnya 225. Berapa keuntungan atau kerugian yang dialami Ronaldo ya? Jadi dikurangin sama 225, 223 gitu ya. Maka kerugiannya rugi 75 juta. Nah, nanti kemungkinan saya tambahkan ini ya. Kemungkinan ya. Saya tambahkan berapa persen? Ya. Oke. Demikian soal esai